Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Balik lagi sama saya Wahyudin dari Prodi Bimbingan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan membuat video learning jurnal 3 mata kuliah Public Speaking. Nah, jadi kemarin tuh pas saya masuk kelas, kita tuh disuruh majulah 3 orang untuk melakukan public speaking di depan teman-teman kelas. Yang pertama dipanggil itu Mutia ya, Mutia Fadila. Nah, menurut saya Mutia itu kemarin sebenarnya dalam pembawaan materi itu Mutia sangat bagus gitu ya. Cuman masih ada rasa gugup sama takut gitu. Jadi ada yang tiba-tiba lupa gitu. Menurut saya gitu sih. Terus yang kedua ada Ika. Jadi Ade Ika ini menurut saya sebenarnya dia tahu mau ngebahas apa, cuman dia gugup sama takut juga, jadi kayak ngeblank gitu. Jadi dia tuh nggak tahu jadinya nggak tahu mau ngebahas apa gitu. Yang ketiga ada Pina. Nah, Pina ini menurut saya yang awalnya itu emang meyakinkan banget ya. Nah, pas berjalannya public speaking itu di pertengahan itu dia kayak bener-bener mentalnya kurang gitu, jadi kayak takut, ngeblank, jadi kayak nanya ke teman-temannya kayak ini apa lagi gitu. Jadi menurut saya mental dia dalam public speaking di depan orang banyak itu belum ada gitu. Nah, terus kemarin tuh setelah public speaking itu kita itu ada presentasi gitu ya. Nah, mungkin saya mencatat juga beberapa yang disampaikan oleh pemateri atau presentasi gitu. Nah, yang saya catat itu mungkin kayak public speaking atau berbicara di depan umum itu bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif. Dalam konteks pendidikan, keterampilan ini tuh sangat bagus gitu atau sangat penting bagi guru. Karena tidak hanya melibatkan aspek verbal, tapi juga non-verbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gestur tubuh, dan kontak mata. Nah, terus ada dasar-dasar public speaking juga. Yang pertama ada analisis audiens. Ya, jadi analisis audiens itu kayak kita tuh harus tahu siapa audiensnya, latar belakangnya. Yang kedua ada struktur presentasi yang efektif. Jadi struktur presentasi yang efektif itu menjadi fondasi kesuksesan dalam public speaking. Yang ketiga ada penggunaan bahasa yang efektif. Jadi elemen itu tuh elemen utama dalam public speaking. Yang seterusnya ada pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu itu keterampilan emosional dalam public speaking. Terus selanjutnya ada penggunaan bahasa tubuh. Jadi penggunaan bahasa tubuh itu mencakup ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh. Yang keenam ada konsistensi dalam suara. Yang selanjutnya ada pemilihan dan pengaturan visual. Yang terakhir ada penggunaan hikmah dan retorika. Nah, selanjutnya ada juga manfaat public speaking. Yang pertama ada meningkatkan percaya diri. Jadi ketika kita sering berlatih dan berani, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kayak contohnya tadi yang contoh teman saya yang tadi public speaking depan banyak orang gitu kan, mereka juga masih banyak rasa gugup dan takut gitu. Makanya manfaat belajar public speaking tuh agar kita ini ketika ngomong depan banyak orang itu kita nggak gugup, kita nggak takut. Jadi rasa percaya diri kita itu tinggi gitu. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan komunikasi, menyampaikan pesan secara terarah dan struktur. Bukan hanya digunakan saat presentasi saja, tapi bisa digunakan di kehidupan. Nah, jadi maksudnya tuh meningkatkan kemampuan komunikasi itu kayak kita kan juga
di kehidupan ini ngobrolnya nggak sama satu orang doang kan, kayak teman, keluarga ataupun orang lain gitu. Jadi agar komunikasi kita terstruktur lah, kayak lebih terarah gitu. Terus yang terakhir ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kita bisa berpikir secara mendalam dan lebih kritis. Nah mungkin itu saja ya yang saya tangkap kemarin tentang pelajaran kemarin tuh yang kita masuk kelas tuh. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.